Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Kita langsung buka Alkitab aja ya. Buka Alkitab di Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kita rayakan hari Kamis kemarin. Jadi ini sebentar lagi Pentakosta. Pas ini ya. Pentakosta itu hari raya pencurahan Roh Kudus. Diperingatinya minggu depan tanggal 8. Jadi ini saat-saat yang pas buat kita untuk berdoa berdoa khusus kepada Roh Kudus gitu. Nah, biasanya kan mungkin ada sebagian kita kan punya kalau dibilang itu punya devosi sendiri-sendiri ya. Ada orang yang suka berdoa kepada ya Allah Bapa. Kalau berdoa Allah Bapa terus. Ada orang juga yang berdoa Tuhan Yesus terus. Ada juga orang yang berdoa Roh Kudus. Nah, kita kan beda-beda ya, punya devosi sendiri-sendiri. Nah, minggu ini adalah minggu yang tepat bagi kita kalau kita berdoa pada Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai minggu depan. Berdoa apa, Mas? Berdoa minta karunia-karunia roh. Terutama yang mungkin merasa saya kok kayak kurang rohani ya. Nah, ini minggu yang pas ini buat berdoa ya. Sampai Pentakosta minggu depan. Karena nanti saat Pentakosta itu kita memperingati ketika murid-muridnya Tuhan Yesus yang gitu-gitu tok ya. Terus setelah dipenuhi Roh Kudus itu bisa menjadi menjadi pribadi yang luar biasa. Saya rasa Krisalom ini kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus seperti itu, keadaan kita akan sangat jauh berbeda. Karena itu ada kesempatan mulai besok Senin sampai Sabtu berdoa terkhusus pada Roh Kudus. Roh Kudus sertai saya, Roh Kudus penuhi saya. Apalagi kan kita orang Pantekostal ya. Apa-apa kan harusnya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Selalu kalau orang Pantekostal itu selalu gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita semua supaya minggu ini kita bisa berdoa pada Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang Kristen, dalam iman kekristenan itu ada satu hal yang sangat penting sekali untuk dipegang dan diperhatikan, yaitu adalah konteks. Dalam hidup Kristen, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita memperhatikan ayat-ayat demi ayat yang kita baca, itu orang Kristen itu harus memperhatikan yang namanya konteks. Kita orang Kristen punyanya kitab suci. Orang Kristen tidak punya ayat suci. Sekali lagi, orang Kristen tidak punya ayat suci. Punyanya kitab
suci. Jadi tidak bisa kita ambil satu ayat kemudian kita pegang untuk jadi pedoman, tidak bisa. Harus seluruh kitab itu kita lihat dulu bagaimana konteksnya, apa yang dimaksud, apa yang dibicarakan, sehingga tidak terjadi yang namanya apa ya, kalau bahasa sekarang itu perkosa ayat. Jadi ayat ini maksudnya bukan begitu, tapi karena kita ambil satu ayat ini saja terus kita paksakan supaya maksudnya begitu, sehingga akhirnya membuat bisa dikatakan salah tafsir. Nah, karena itu konteks itu sangat penting dalam hidup kekristenan, di mana kita itu harus melihat konteks. Konteks itu ada banyak, ada konteks budaya, ada konteks sejarah, ada konteks literer. Konteks literer itu melihat pasal sebelumnya apa, pasal setelahnya apa. Jadi kalau kita membaca suatu kisah dalam Alkitab, satu ayat, itu kita harus memperhatikan ada apa di balik ayat itu. Kenapa kok bisa ayat itu sampai keluar? Maksudnya apa? Lah itu perlu memperhatikan konteks. Karena konteks itu sangat penting. Bahkan bukan hanya dalam mempelajari kitab suci, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebanyakan orang Kristen itu belum tahu konteksnya, sudah mengambil kesimpulan dulu. Nah, ini yang repot. Oke, kita mungkin perlu contoh ya, karena kekristenan itu nggak bisa lepas dari konteks. Tapi contohnya misalnya, nah, misalnya contohnya ada orang nyumbang gereja. Wah, nyumbang gereja ini sampai ratusan juta. Nah, kita tanpa lihat konteks, kita langsung memutuskan, wah, sip, nyumbang gereja, betul ya? Tapi ternyata konteksnya itu hasil menang judi. Wah, atau mungkin contoh lain, kita lihat orang ngambil barangnya orang lain misalnya gitu ya. Terus kita ini baru diceritani, loh kemarin ngambil barang orang lain dia. Terus kita kadang langsung apa? Langsung emosi ya kan? Maling wong ini. Ternyata konteksnya, oh sudah diizinin. Oh berarti tidak apa-apa, sudah diizinin yang punya. Nah karena itu konteks itu sangat penting. Nanti Bapak Ibu jangan-jangan kalau lihat Pak Iwan ke lokalisasi loh. Kok Pak Iwan ke lokalisasi? Lihat konteksnya dulu, penginjilan Pak Iwan. Nah, karena kalau kita nggak lihat konteks, repot Pak Iwan. Kita hanya melihat apa yang ada, tidak melihat latar belakangnya itu apa. Jadi konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi sebuah peristiwa. Jadi segala sesuatu pasti ada latar belakangnya. Jadi nggak ada orang itu tiba-tiba ngamuk, nggak ada. Pasti ada latar belakangnya. Pasti ada ceritanya kok orang itu bisa sampai ngamuk. Orang kok sampai mencuri kenapa? Pasti ada latar belakangnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyuri gitu aja, nggak mungkin. Pasti ada ceritanya dulu. Orang kok bisa sampai berbohong, kok bisa sampai jatuh dalam dosa yang begitu berat. Itu pasti ada latar belakangnya. Nah ini yang disebut pentingnya konteks. Kalau kita berkendara, kita pasti tahu rambu-rambu lalu lintas Bapak Ibu ya. Di Indonesia ini nyetir kan di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan kan melawan arah. Nah, melawan arah ini salah atau betul? Salah. Salah. Melawan arah itu salah. Lah kalau ambulan Mas, iya. Oh ya boleh kalau ambulan, betul ya? BE macet akhirnya harus melawan arah. Lah, ini yang disebut dengan konteks. Melawan arah salah, iya salah. Tapi ambulan ya Mas, pas macet ambulan ini butuh cepet, harus ambil kanan terus. Oh ya enggak masalah kalau ambulan ya. Los karetmu. Nah, inilah yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam hidup beriman Kristiani. Harus selalu diingat, kita harus melihat konteks, Bapak Ibu. Kalau diceritani tentang orang lain, kalau kita mendengar cerita tentang orang lain, kita melihat perbuatan saudara-saudara seiman kita, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terus langsung menghakimi, langsung mangkel, langsung benci. Lihat dulu konteksnya. Nah, siapa yang masih ingat bacaannya tadi? Oh, masih tayang ternyata.
nggak mungkin lupa ya. Nah, bacaannya yang tadi tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tangannya orang di hari Sabat. Jadi ada orang tangan kanannya ini sudah mati, sudah tidak bisa gerak gitu. Dulu opa saya juga begitu, karena stroke tangan kanannya mati, ya tidak bisa gerak, diem tok gitu. Nah, ini peristiwa ini sangat menarik karena kalau kita tidak memperhatikan konteks, ini akan menjadi repot gitu. Seolah-olah kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus melanggar suatu aturan, sama seperti ambulan tadi, melanggar suatu aturan. Kalau kita tidak melihat konteksnya itu ambulan sedang bawa pasien darurat, maka kita bisa menyimpulkan itu salah. Dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan contoh yang sangat luar biasa dan mungkin akan sedikit sulit bagi kita untuk mencontohnya, yaitu bahwa keselamatan itu lebih daripada aturan. Sekali lagi, keselamatan itu lebih daripada aturan. Aturan itu penting loh, supaya kita bisa hidup dengan tertib, dengan aman, dengan saling nyaman, tidak saling bersinggungan karena ada aturan. Tetapi aturan itu tidak lebih penting daripada keselamatan. Sama seperti ambulan tadi, dalam lalu lintas ada aturannya. Tapi karena membawa pasien dalam keadaan darurat, dan ini tentang keselamatan, mau tidak mau ya harus melanggar aturan. Karena aturan tidak lebih penting daripada keselamatan. Dalam hidup bergereja, kita punya banyak sekali aturan-aturan yang mungkin kalau di gereja kita ini boleh dikata aturan tidak tertulis lah. Kayak ya harusnya orang paham lah, kurang lebih begitu ya. Tapi mungkin banyak dari kita yang akhirnya lebih peduli aturan daripada keselamatan. Nah, ini sesuatu yang repot. Memang kalau kita memperhatikan keadaan gereja kita sekarang ini, kita mungkin hidup di hidup dengan aturan tidak tertulis bahwa kalau bisa kita saling menjaga perasaan gitu ya, betul ya? Kan pasti Bapak Ibu tidak mau ya membuat saya tersinggung. Saya pun juga tidak mau membuat Bapak Ibu tersinggung. Kita kayak saling menjaga perasaan. Sehingga karena ada aturan tidak tertulis ini untuk menjaga perasaan, untuk supaya rukun, terkadang ketika kita melihat saudara-saudara kita berbuat dosa, kita nggak negur. Karena apa? Karena nanti takut dia tersinggung. Sekali lagi Bapak, keselamatan itu lebih penting dari aturan. Lebih baik kita negur saudara kita loro ati yo, tapi maksudnya kita negur itu supaya dia berhenti berdosa. Jadi kalau kita negur orang, bukan dengan tujuan untuk mempermalukan dia, bukan tujuan untuk menunjukkan bahwa dosa-dosanya dia itu banyak, bukan. Kita punya tujuan supaya dia berhenti berbuat dosa. Kalau kita tahu saudara kita ini suka bohong, terus kita mikir, biarinlah, daripada nanti saya membahas itu dia sakit hati sama saya, lebih baik saya tidak bahas lah, saya tidak ikut-ikut. Itu artinya kita tidak memandang keselamatan orang ini penting. Kita akan membiarkan orang itu tetap di dalam dosanya selama-lamanya. Karena itu sangat sulit sekali apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Ini Tuhan Yesus modelnya sengaja, aslinya kan menyembuhkan orang itu bisa hari Senin, Rebo, gitu, Kamis, Pon, tapi ini Tuhan kayak sengaja pas Sabat. Ngapain Tuhan Yesus sengaja membuat hal seperti ini? Ya dengan tujuan memberikan suatu contoh bahwa aturan itu tidak lebih penting daripada keselamatan. Nah, contoh ini akan sulit kita tiru karena kalau kita memang niat mau niru, kita akan punya anggapan gitu, berarti aturan ini gak perlu. Bukan, aturan tetap perlu, tetapi keselamatan itu lebih penting. Kita boleh melanggar aturan kalau memang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan. Kayak ambulan itu tadi, kalau jalannya sepi,
ya tidak usah melawan arah, betul ya. Kalau jalannya rame baru dia mau ambil kanan terus nggak masalah. Lah ini jalannya sepi ngapain dia ambil kanan terus? Kurang gawe ya 6 bulan ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan mungkin akan sedikit menjadi sesuatu hal yang butuh kesadaran tinggi. Kapan saya bisa melanggar aturan, kapan tidak. Tetapi sekali lagi, asal kita melakukannya dengan tujuan keselamatan. Nah, Bu Esti ini kan gembala kita ini kan terlalu baik. Terus beno mesti gitu terus Bu Esti. Ada jemaatnya gini, ada jemaat gitu, beno gak apa-apa mas. Sing penting rukun. Ya betul, seperti itu memang. Tapi perlu apa ya? Kita pun sebagai gereja juga perlu saling melindungi supaya kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, kita tidak bilang beno ben dosa ae wong, jangan. Diingatkan loh. Kamu bujuk loh kemarin, berhenti bujuk ya. Ini kisah gereja ngerti awakmu bujukan. Nah, tapi tujuannya adalah supaya dia berhenti bohong dan dia bisa bertobat. Agak sulit memang Bapak-Ibu sekalian, agak sulit memang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini pun memulai pertikaian. Akhirnya ahli Taurat sama orang-orang Farisi itu kan mantel. Wong iki piye to sabat kok malah menyembuhkan tangan orang. Ya memang demikian adanya. Kalau Tuhan Yesus saja dimusuh, apalagi kita gitu. Tujuannya kita baik supaya orang ini berhenti berbuat dosa. Tapi mungkin orang nggak melihat itu. Karena itu saya bilang ini perlu kesadaran tinggi dan perlu perlu bijaksana, perlu keluasan, pembawaannya itu harus sip gitu. Sehingga kita kalau negur orang itu orangnya nggak terasa tertegur gitu. Nggak terasa dipermalukan. Dan kita negur orang itu untuk keselamatan dia. Nah, misalnya kita ditipu sama orang, sama saudara kita satu gereja ini ada yang nipu misalnya ya. Kalau kita mau marah-marah ke dia, jangan marah-marah karena kita sudah ditipu, jangan. Kita marah-marah ke dia dengan tujuan supaya menyelamatkan dia dari perbuatannya itu, supaya kamu tidak nipu-nipu lagi. Atau mungkin di gereja ada yang suka ngambil-ngambil barang mungkin. Jangan kita negur dia supaya barangnya balik, jangan mikir gitu. Kita negur dia supaya dia berhenti ngambil-ngambil gitu. Kalau beno nyolongan terus wong iki, terus nanti besok kita ditanya sama Tuhan, "Kamu ben ngerti dulurmu nyolong kok meneng ae." Beno cek mlebu neraka wong iki ngono ya. Lah apa keselamatan orang ini tidak berharga? Ini yang perlu diperhatikan, Bro. Jangan kita menganggap aturan saling menjaga perasaan hidup rukun itu lebih tinggi nilainya daripada keselamatan. Percuma kita rukun gini terus besok pas masuk surga carry siji. Ya, rombongan Krisalum terus carry siji. Loh, kok carry siji? Nah, ini siapa yang carry siji? Kok bisa ketinggalan satu? Lagi biar bujukan ndak dielingno ya. Malah bujukan terus. Kasihan ya kan Bapak. Sakno melas, sak gereja mlebu surga nek tolak-tolak ndelah ngeces. Kok aku gak diajak? Loh, aku bujukan, ngono gak mbok elingno piye. Iya ben aku ngerti awakmu bojo, tapi beno. Cek mlebu neraka wae. Repot wae. Tapi sekali lagi ini perlu keluasan, perlu kebijaksanaan, perlu hikmat. Nggak bisa kita langsung asal tabrak tegur, wah repot. Nah, sehingga ini contoh Tuhan Yesus yang menurut saya akan sangat sulit. Karena Tuhan Yesus menerapkan ini pun akhirnya hasilnya ini. Orang-orang marah, terus mereka berunding. Wah, dia naik dapak no. Nah, besok-besok kita kalau menjalankan ini juga begitu. Ketika kita mulai negur saudara kita dengan tujuan menyelamatkan dia, malah dimusuh pasti. Sudah pasti dimusuh. Tinggal kita sebagai Kristen mau jadi Kristen yang bagaimana? Apakah kita mau jadi Kristen gak melok-melok?
Pokok aku gak melok-melok, aku gak ngerti ngono. Aku gereja ya gereja. Liyane mlebu neraka lah ya wis ben karepe. Atau kita jadi orang Kristen yang mau semua saudara kita ini selamat bersama-sama. Nah, itu terserah kita ya. Tapi contohnya Tuhan Yesus gini gitu toh. Saya cuma nyampaikan toh ya. Nanti jangan dipikir oh ndak ini Tuhan Yesus, contohnya gitu. Saya sendiri kadang suruh negur ya bingung ya. Nah, semoga dengan firman Tuhan pagi hari ini boleh sedikit banyak membuka pikiran kita untuk lebih mengutamakan keselamatan bersama, untuk lebih saling memperhatikan apakah ada saudara kita yang sedang terikat oleh dosa. Kalau bisa kita bantu supaya dia mentas dari dosa itu. Kalau kita tegur terus orangnya sadar, lebih baik. Yang sebelumnya bujukan tidak bujukan, yang sebelumnya nyolongan tidak jadi nyolongan, yang suka ngentit tidak jadi ngentit gitu ya. Kalau begitu, maka gereja ini akan menjadi kudus, sehingga fungsi gereja ini akan sangat nyata, mengkuduskan. Nah, itu yang sangat menurut saya mungkin perlu diperhatikan. Nah, khotbah ini Bapak Ibu, seperti biasanya Krisalom, saya kalau khotbah di Krisalom itu sama Tuhan langsung dikasih khotbah ini besok. Nah, ini sama, modelnya begitu. Karena saya hari ini tiba-tiba suruh khotbah sama Presdi, dikasih bahan ini. Sehingga anggapan saya, ini masalah yang sedang dihadapi Krisalom saat ini. Nah, yang tahu Bapak Ibu, saya bisa di Nganjuk, saya tidak tahu di sini ada apa kan tidak tahu saya. Jadi Bapak Ibu mohon memeriksa diri sendiri, apa ada tuh sekitarku ini yang sering berdosa tapi tak biarkan. Bene. Kalau Presdi ya gitu itu. Bene ojo ditiru. Presdi memang tidak isokan. Saudara kalau isok tegel terabas saya wis. Supaya yang berbuat dosa itu bisa berhenti berbuat dosa. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita tutup Alkitab kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami telah mendengar sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apapun yang sedang dihadapi oleh gereja kami ini, Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami untuk dapat menyertai dan membimbing kami Tuhan, untuk menyelesaikan setiap apapun yang sedang kami hadapi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Engkau memperhatikan setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau memperhatikan gereja-Mu ini dengan penuh kasih dan penuh cinta Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi di dalam gereja ini, Engkau pun ikut menghadapinya bersama kami Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ini Engkau bawa ke arah yang sangat baik Tuhan. Kami percaya Engkau membawa kami pada kekudusan-Mu, sehingga kami boleh sebagai anak-anak-Mu boleh hidup mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga kami, menguatkan kami, menghibur kami. Engkau yang tahu setiap sakit hati kami Tuhan. Hiburlah kami dan kuatkan kami. Semua demi kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan ke perjamuan kudus Bapak Ibu. Jadi mohon mempersiapkan diri. Dialah Tuhan yang menghidupkan. Dia yang akan mengajar kamu dan mengingatkanmu akan segala yang telah diajarkan Kristus kepadamu. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada bersama. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Roh Allah yang kudus, Roh yang menghidupkan, bagimu kemuliaan dan keagungan sepanjang segala masa. Engkau telah menjadikan segala sesuatu dan menghidupkan semua yang hidup. Dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu, bersama Bapa dan Putra, Engkau menjadikan segala yang ada dan menjadikan kehidupan di muka bumi dan menanggungnya dengan cinta kasih-Mu. Ketika manusia jatuh ke dalam kuasa dosa, Engkau tidak berpaling dan meninggalkannya dalam maut, tetapi Engkau senantiasa menyertai dengan penuh cinta. Engkau bersabda melalui para nabi dan mengadakan perjanjian-Mu yang menyucikan dunia. Dengan kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau membawa Yesus Kristus Putra Bapa yang terkasih dalam rahim tabut perjanjian baru, dikandung oleh dikau dan lahir dari perawan Maria dan menjadi manusia. Dengan urapan-Mu Yesus Kristus telah diurapi dan dinyatakan sebagai anak Allah yang dikasihi. Kepadanya lah Bapa dan dikau berkenan. Dalam kepenuhan oleh dikau, Yesus Kristus taat pada Bapa dan telah menderita sengsara, disalibkan dan wafat untuk kami manusia. Dia menyerahkan dirinya bagi kami sehingga kami terbebas dari hukum dosa. Dengan kebangkitannya kami beroleh hidup kami yang baru dalam dikau dan bersama dikau. Engkaulah Tuhan yang tidak meninggalkan kami menjadi yatim piatu, tetapi Engkaulah Allah yang tidak sekalipun meninggalkan gereja-Mu. Dengan kemuliaan-Mu yang agung, Engkau rela turun dan memenuhi para rasul-Mu. Dengan kuasa yang dari dikau, segala dosa dapat diampuni dan segala pelanggaran dapat dihapuskan. Bahkan setelah karya-Mu yang begitu besar, Engkau masih terus setia menyertai dan mengajar gereja-Mu. Bahkan Engkau dengan penuh kasih menemani gereja-Mu sampai akhir segala masa. Hanya dikaulah roh kebenaran yang memimpin kami pada seluruh kebenaran. Bahkan dengan keagungan-Mu yang begitu besar, Engkau memuliakan Yesus Kristus Tuhan dan memerintahkan pada kami segala sesuatu yang Engkau terima dari Dia. Tubuh kami yang hina ini telah Engkau jadikan bait-Mu, tempat Engkau berdiam, sehingga kami menerima kuasa dan menjadi saksi bagi Kristus. Gereja-Mu ini telah berkumpul untuk merayakan pesta perjamuan Tuhan, demi kemuliaan-Mu ya Roh Kudus, dan sebagai kenangan akan Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan yang meraja dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan dikau, Tuhan Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.